Tapi kenapa orang-orang meninggalkan salat selama ini dianggap hal-hal yang biasa, hal-hal yang wajar? Karena sudah sering ditinggalkan. Sudah banyak orang yang meninggalkan salat. Jadi kalau hari ini misalnya ada penzina, mungkin orang akan dihukum oleh masyarakat secara bersama-sama. Tapi kalau hari ini orang makan riba, orang pada diam semuanya, karena terlalu banyak orang makan riba. Kalau hari ini lebih banyak orang yang tak salat dengan orang yang salat. Tapi orang sudah pada diam. Padahal dosa meninggalkan salat jauh lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Kepada saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan malam ini, Don ingin sampaikan bacut tentang kisah peristiwa Isra Mi'raj. Yang disampaikannya adalah tumbuh judul orang jahat dengan salat akan menjadi orang baik. Makanya di Nabi SAW kebetulan katanya bahawa pementang kejahatan, pementang keburukan yang dilakukan, selingilah, rangkaikan keburukan itu dengan kebaikan, dengan salat. Mudah-mudahan nanti keburukan itu akan sirna, akan hilang sedikit demi sedikit. Pertama, mari sama-sama ta'awali firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan pada sepertiga malam yang akhir untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik peristiwa Isra Mi'raj inilah yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan singkat pada kesempatan ini adalah Rasulullah SAW diperjalankan dalam peristiwa yang sangat penting. Sejak Nabi Adam belum pernah dialami oleh Nabi manapun kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah penghormatan, sebagai sebuah kemuliaan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi diperjalankan untuk menerima perintah salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Begitu pentingkah salat ini? Jadi itulah kalau kita lihat bahwa begitu pentingnya salat sampai Rasulullah dijemput sepertiga malam yang akhir untuk menerima perintah salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi sudah seharusnya bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap umat Islam, bagi setiap orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kaifiat, sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh. Melaksanakan salat tepat di awal waktu. Melaksanakan salat dianjurkan secara berjamaah. Karena pokok semua urusan sebenarnya. Tapi inilah yang sudah terbalik dalam kehidupan masyarakat kita. Kadang-kadang pokok urusan ini bukan lagi salat. Pokok urusan kalau seorang petani sibuk di kebun, sibuk di sawah, sibuk di tambak. Kalau seorang pedagang sibuk di toko masing-masing. Kalau seorang karyawan sibuk di kantor. Ada tempat kesibukan masing-masing. Urusan salat kadang-kadang terabaikan. Padahal Rasulullah bersabda, Rasul Amril Islam. Pokok semua urusan adalah Islam. Wa amuduhus salah. Jadi pokok urusan Islam. Pokok urusan Islam. Tiangnya adalah salat. Jadi segala sesuatu persoalan sebenarnya. Apakah kita di kantor, apakah kita di sawah, di kebun, apakah kita di toko, atau di tempat apapun kesibukan kita, manakala salat sudah sampai, azan sudah berkumandang, kita hentikan aktivitas karena pokok urusan adalah salat. Amal ibadah salat yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah salat yang dinamakan dengan amal ibadah badaniyah. Jadi amal ibadah badaniyah, amal fisik yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada setiap manusia adalah salat. Dan perlu juga kita ketahui, kita hadirkan menjadi sebuah keyakinan tatkala kita nanti mati. Segala macam persoalan yang menyangkut dengan amal ibadah sehari-hari yang kita amalkan, yang diproses, yang pertama diperiksa adalah salat. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd."
pertama dihisab nanti pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salat itu bagus, maka baguslah semua amalnya. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Bila salatnya enggak betul, salatnya enggak beres, salatnya enggak sempurna, salatnya enggak benar, maka semua pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak benar. Kemudian yang ketiga sengaja meninggalkan salat itu dihukumkan syirik, dihukumkan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia itu adalah kafir. Pada hadis lain Nabi juga mengingatkan bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri. Jadi perbedaan atau pembatasan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, kekafiran adalah pada meninggalkan salat. Maka para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum salat ini adalah wajib yang tidak bisa diabaikan dan dosa besar. Dosa besar manakala orang meninggalkan salat dengan sengaja. Dan ini tidak ada khilaf. Lebih besar dosanya meninggalkan salat daripada seseorang merampok, mencuri, berzina, makan riba, dan segala kejahatan yang lainnya. Dibandingkan dengan meninggalkan salat, lebih besar dosa meninggalkan salat. Tapi kenapa orang-orang meninggalkan salat selama ini dianggap hal-hal yang biasa, hal-hal yang wajar? Karena sudah sering ditinggalkan. Sudah banyak orang yang meninggalkan salat. Jadi kalau hari ini misalnya ada penzina, mungkin orang akan dihukum oleh masyarakat secara bersama-sama. Tapi kalau hari ini orang makan riba, orang pada diam semuanya karena terlalu banyak orang makan riba. Kalau hari ini lebih banyak orang yang tak salat dengan orang yang salat. Tapi orang sudah pada diam. Padahal dosa meninggalkan salat jauh lebih besar daripada dosa seseorang yang melakukan perampokan, pencurian, riba, perzinaan dan kemaksiatan yang lainnya. Sampai Nabi mengibaratkan meninggalkan salat dengan sengaja itu masuk kepada kekufuran, masuk kepada kesyirikan. Maka saudara-saudara, inilah hikmah yang dapat kami sampaikan seiring dengan peristiwa hadirnya Isra Mi'raj di tengah kehidupan masyarakat. Jadi mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bahwa tidak ada kewajiban, tidak ada perintah yang paling agung, yang paling mulia adalah kecuali melaksanakan salat, dan tidak ada dosa yang paling besar juga kecuali meninggalkan salat selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.